Rasulullah memberikan petunjuk apa yang seharusnya mereka lakukan, apa yang seharusnya mereka hindari. Ketika ada persoalan, umatnya mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terjawablah persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umatnya. Hayati khairul lakum, hidupku ini bagus untuk kalian. Akan tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa mamati, matinya saya itu juga khairul lakum, juga baik bagi kalian. Karena dengan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat itu kemudian mengembangkan risalah yang telah mereka dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menggali ilmu yang mereka dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengembangkannya, menyebarkannya ke berbagai penjuru dunia. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu diperlihatkan amal dari umatnya. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir. Setelah di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yauma idzin yawaddu alladhina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditsa. Di ayat 40 Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah itu tidak pernah berbuat zalim terhadap hambanya. Tidak ada satupun perbuatan dari hamba yang tidak tercatat, yang tidak dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tercatat, semuanya akan dilihat oleh manusia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, maka dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga kalau dia mengerjakan satu perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik, walaupun sebesar biji zarrah, maka dia akan melihatnya. Dia akan mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah itu tidak pernah berbuat zalim walaupun sebesar biji zarrah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal dari seorang hamba. Wa in taku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azimah. Jika ada satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala itu melipat gandakannya dan
memberikan pahala yang sangat besar di sisinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, bagaimana jika kami datangkan bagi setiap umat itu seorang saksi, wa ji'na bika ala haula'i syahidah, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka semua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa setiap umat itu ada saksinya, dan saksi dari setiap umat itu adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap rasul itu nanti akan dimintai persaksian terhadap apa yang dilakukan oleh umatnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan risalah kemudian menyatakan, ya Allah, sudah aku sampaikan semuanya kepada umatku. Artinya ketika ada manusia yang melakukan perbuatan maksiat, maka sesungguhnya itu adalah tanggung jawab dari apa yang memang tanggung jawab masing-masing, karena Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala itu telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah, tidaklah kami ini mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pada setiap umat itu rasul yang mereka itu tugasnya adalah basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira kepada siapa yang melakukan perbuatan baik, menyampaikan bahwa sesungguhnya mereka itu mempunyai kewajiban untuk apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, bahwasanya ada kewajiban bagi mereka di dalam kehidupan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan mana jalan yang benar, mana yang salah, mana yang seharusnya mereka lakukan dan apa yang seharusnya mereka hindari. Semua itu sudah disampaikan. Masing-masing umat oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diutus rasul. Maka setiap rasul itu nantinya akan menjadi saksi bagi umatnya. Saksi pertama bahwasanya mereka itu memang sudah benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saksi bahwasanya mereka itu telah menyampaikan risalah yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi saksi atas mereka semua. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai ayat ini dibacakan oleh sahabat-sahabat beliau. Satu waktu beliau itu meminta sahabat untuk membacakan ayat Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasul, bukankah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepadamu? Kenapa engkau meminta kami untuk membacakannya? Maka kata Rasulullah SAW, saya senang jika dibacakan oleh orang lain. Maka sahabat kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW, sampai ketika tiba di ayat ini, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa terharu. Kenapa? Karena beliau merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang begitu besar kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi bagi umatnya. Makanya walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang dilakukan oleh umatnya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga menyatakan hayati khairul lakum, bahwa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik bagi umatnya, bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat beliau, bersama dengan umatnya, Rasulullah memberikan petunjuk apa yang seharusnya mereka lakukan, apa yang seharusnya mereka hindari. Ketika ada persoalan, umatnya mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terjawablah persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umatnya. Hayati khairul lakum, hidupku ini bagus untuk kalian. Akan tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa mamati, matinya saya itu juga khairul lakum, juga baik bagi kalian. Karena dengan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat itu kemudian mengembangkan risalah yang telah mereka dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menggali ilmu yang mereka dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengembangkannya, menyebarkannya ke berbagai penjuru dunia. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu diperlihatkan amal dari umatnya. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini si A dia melakukan perbuatan ini si B melakukan perbuatan ini. Tidak ada satupun yang kemudian terlewat. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat gembira manakala umatnya itu melakukan perbuatan yang baik. Dan ketika melakukan perbuatan yang tidak baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersyukurlah kita mempunyai seorang Rasul yang sangat peduli kepada kita. Kita berharap bahwasanya kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan berupa syafa'ah, pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu saja kita harus memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafa'ah, terutama syafa'ah al-kubra di hari kiamat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahidah." Bahwa setiap umat itu ada saksinya. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala dengan tegas sekali lagi seperti halnya di ayat sebelumnya itu tidak pernah berbuat zalim terhadap hambanya. Sudah diutus seorang utusan, sudah diutus seorang rasul. Rasul itu telah memberikan risalah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika semua itu sudah disampaikan, tanggung jawab itu ada pada setiap orang, karena mereka itu sudah mengetahui. Jadi mereka sudah mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Hanya saja di antara manusia ada yang menyambut seruan dari Rasul itu dengan hati yang baik, dengan lapang dada. Tapi ada juga yang tidak mau untuk menyambut apa yang disampaikan oleh Rasul itu dengan baik. Ada yang menyambut dengan gembira, sehingga mereka mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebaliknya ada juga yang tidak mau untuk menyambut risalah dari Rasul mereka, yang sesungguhnya itu lebih banyak berkaitan dengan persoalan keduniaan. Jadi berkaitan dengan persoalan keduniaan. Satu hal yang menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terharu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya menjadi saksi bagi umatnya, akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wajibna bika ala haula'i syahidah. Rasulullah itu juga menjadi saksi bagi para rasul yang lainnya.
karena Rasulullah SAW itu kan merupakan khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Maka Rasulullah SAW itu juga menjadi saksi atas rasul-rasul yang lainnya, bahwasanya mereka semua itu telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW itu mengetahui tentang risalah dari para rasul sebelumnya. Rasulullah SAW kalau kemudian kita lihat, kemudian juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang para rasul sebelumnya, bahwasanya para rasul sebelumnya itu juga mengalami apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menghibur Rasulullah SAW, Allah itu menceritakan apa yang terjadi kepada rasul sebelumnya, sehingga Rasulullah kemudian diperintahkan untuk bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari para rasul. Itu diantara pesan misalnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya di dalam ayat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitahu bahwa ada di antara para nabi yang mereka mempunyai keteguhan yang luar biasa, karena umatnya itu memang sangat-sangat bandel. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, seperti halnya Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana menghadapi umatnya 950 tahun bersama dengan umatnya, akan tapi Nabi Nuh tetap tabah. Bagaimana umatnya itu menghadapi beliau. Di dalam Al-Quran itu digambarkan mereka menutup telinga dengan jari-jari mereka, tidak mau untuk mendengarkan risalah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga menutup wajahnya dengan baju-baju mereka, sehingga mereka pun tidak mau untuk melihat apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Sebab kalaupun telinga itu ditutup, tapi kalau mata masih bisa melihat, maka informasi itu akan tetap didapatkan. Tapi ketika menutup telinga, menutup mata, maka tidak ada informasi yang akan mereka dapatkan. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka Rasulullah SAW itu juga menjadi saksi bagi para rasul yang lainnya, bahwasanya mereka itu telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah risalah yang menyempurnakan risalah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul terdahulu. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha hadisa. Nah, di ayat selanjutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang kafir, yang tidak mau untuk beriman kepada para rasul, yang mengingkari para rasul, tidak mau untuk ikut ajakan para rasul itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawar rasula law tusawwa bihimul ard. Pada hari itu orang-orang kafir dan yang ingkar kepada para rasul itu menginginkan law tusawwa bihimul ard, seandainya mereka itu disamaratakan dengan tanah. Mereka ketika melihat bahwasanya apa yang mereka dustakan selama di dunia, apa yang disampaikan oleh para rasul dibantah oleh mereka, bahwasanya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Mereka tuduh para rasul sebagai orang yang ada yang gila, mereka mendustakannya. Namun pada hari itu mereka mendapatkan kenyataan bahwa semua yang mereka dustakan di dunia
itu ternyata benar adanya. Mereka mendapatkan bahwa semua yang mereka lakukan itu tertulis dengan baik. Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika melihat kitab catatan, mereka kemudian menyatakan, kitab apa ini? Kenapa semua amal kita ini tertulis di dalamnya? Bukan hanya yang besar, yang kecil pun tercatat. Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka mendapatkan kenyataan bahwa semua yang mereka lakukan tercatat di dalam kitab itu. Mereka mendapatkan kenyataan bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Bahwa apa yang mereka banggakan di dunia itu tidak lagi menolong. Jabatan yang tinggi yang di dunia mereka banggakan, yang mereka gunakan dalam rangka menindas orang lain, membuat mereka pongah, berbuat sewenang-wenang, ternyata tidak berguna di akhirat. Bahwa harta yang banyak malah kemudian menjadi beban bagi mereka, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang menyimpan harta mereka, emas, perak, dan tidak mau untuk menginfakkannya di jalan Allah, maka berikan kabar gembira berupa azab yang pedih. Mereka kemudian mendapatkan kenyataan yang seperti itu. Maka kemudian di dalam ayat ini digambarkan, lau tusawwa bihimul ard, seandainya mereka itu disamaratakan dengan tanah. Yang artinya mereka menginginkan supaya mereka itu sama menjadi tanah, seperti halnya yang ada di dalam surah An-Naba, ya laitani kuntu turaba, seandainya saya menjadi tanah. Kenapa mereka mengangankan seperti itu? Di antaranya ada yang menyatakan bahwa pada waktu itu kan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu dipersandingkan, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan binatang itu kemudian ditanyakan, kenapa kamu memakan ini, mangsa ini? Akan tapi karena binatang itu tidak diberikan akal, ghairu mukallaf, maka sesudah mereka diadili di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian dijadikan sebagai tanah, sehingga selesai. Nah, orang-orang kafir ketika melihat yang seperti itu kemudian menyatakan, ya laitani kuntu turaba, kalau begitu saya ingin jadi tanah juga seperti itu. Selesai diadili kemudian hilang, tidak lagi kemudian harus mempertanggungjawabkan apa yang harus dilakukan, yang dilakukan di dunia. Ingin seperti halnya binatang itu, setelah selesai ditanyakan, dipertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, maka kemudian menjadi tanah. Mereka juga ingin menjadi tanah. La utusawwa bihimul ard, ya laitani kuntu turaba. Karena ketika selesai, ya selesailah sudah pertanggungjawaban mereka. Mereka itu berharap bahwasanya kematian itu mengakhiri semuanya. Ya laitaha kanatil qadiyah, kata mereka. Seandainya kematian itu mengakhiri semua itu, jadi tidak ada lagi pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harapan dari orang-orang yang ingkar kepada Rasul, orang-orang yang tidak beriman kepada Rasul. Mereka berharap bahwasanya mereka tidak mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di dunia. Akan tetapi hal yang seperti itu tidak ada. Semua manusia kemudian mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di dunia. Dan satu hal yang sesungguhnya membuat mereka putus asa adalah karena mereka di dunia tidak beriman kepada Rasul itu, sehingga tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan pertolongan dari Rasul. Sebab di antara syarat dari asy-syafa'ah, pertolongan yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah ya tentu saja menjadi umatnya,
mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengucapkan dua kalimat syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bab ketika dua kalimat syahadat itu disampaikan, diucapkan, diikrarkan dengan baik, dibenarkan dengan hati, walaupun di dunia mereka melakukan perbuatan maksiat, masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan berbagai macam keadaan. Jadi ketika masih ada keimanan, maka satu hal yang sangat-sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar keimanan ini tidak tercerabut di dalam hati kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Jadi dipertahankan keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya. Karena yang inilah yang akan memberikan satu kesempatan mereka untuk mendapatkan syafaat kubro dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertolongan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama masih menjaga tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau itu bertanya, "Ya Mu'adz, hal atadri?" Ya, tahukah kamu ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah apa hak Allah dari hambanya? Maka kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Rasulullah kemudian menyatakan bahwa hak Allah dari hambanya itu adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an, menyembahnya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang itu kalau dilakukan maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab hamba itu. Jadi menjaga kalimat tauhid, ya, walaupun dengan berbagai keadaan yang mungkin dihadapi oleh hamba tersebut. Ada yang langsung masuk surga, ada yang masih melalui neraka, sehingga ada yang disebut dengan misalnya jahannamiyun, orang-orang yang masuk ke surga kan tapi mantan dari neraka jahanam, jahannamiyun, masuk ke surga akan tapi lewat neraka. Yang paling penting sekali lagi kata para ulama adalah mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard. Mereka berharap bahwasanya mereka disamaratakan dengan tanah, karena mereka kemudian menyadari ketika di dalam surat Al-A'raf itu kan juga ada perbincangan antara ashabul A'raf dengan orang-orang yang ada di neraka. Ma aghna ankum jam'ukum, apa yang kalian kumpulkan di dunia, apa yang kalian banggakan di dunia ternyata tidak menolong kalian. Mana, kata mereka, yang kalian dulu banggakan di dunia, yang kalian itu katakan akan menolong kalian. Ma'aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Yang kalian kumpulkan dulu di dunia, harta, ternyata tidak berguna pada hari ini. Apa yang kalian banggakan pada waktu di dunia, jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, semua ternyata kemudian tidak berguna lagi. Itu yang kemudian disampaikan oleh ashabul a'raf kepada ashabun nar, bahwa ternyata apa yang mereka banggakan tidak lagi berguna pada saat itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu penyesalan dari orang-orang yang
tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya satu hal yang sangat kita syukuri adalah karunia keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena ini merupakan satu karunia yang berharga. Makanya di dalam hadis misalnya Rasulullah SAW kenapa sampai menyatakan raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Maknanya atau filosofinya sesungguhnya amat dalam, yaitu apa? Ketika seorang hamba itu bangun dari tidur, kemudian dia menyempatkan diri untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat 2 rakaat fajar, maka sesungguhnya apa yang dia lakukan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan dirinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya merupakan karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang karunia itu adalah karunia keimanan, bahwa ketika dia baru bangun tidur itu kan merupakan kehidupan baru itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kehidupan, menghidupkan kami setelah mati, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali. Nah, setelah kita bangun, kok hamba itu yang dilakukan adalah bersyukur. Setelah bersyukur kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah SAW, 2 rakaat sujud itu lebih berharga dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kenapa demikian? Karena karunia dunia itu tidaklah sebanding kalau dibandingkan dengan karunia keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 rakaat fajar ini mengisyaratkan bahwa dia masih diberikan karunia keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih mau bersujud, peduli untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian kan ada orang yang baru bangun kemudian yang difikirkan itu adalah dagangnya itu, sehingga tidak peduli untuk sholat. Yang dia kemudian lakukan itu adalah dunia. Jadi diberi kehidupan baru oleh Allah Subhanahu wa taala, yang difikirkan itu kan langsung dunia itu. Sementara yang ini diberikan kehidupan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia lakukan sadar, saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia menghambakan diri terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian dia mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya filosofinya itu adalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita masuk dulu ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kita memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kemudian Allahumma inni as'aluka min fadlik. Setelah kita menghambakan diri kepada Allah, baru kita cari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Min fadlik, sebagian dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita sudah menghambakan diri dengan baik dan benar. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, pintu keberkahan itu akan dibuka manakala satu kaum hamba itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita bersyukur atas karunia keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang menyesal sebagaimana menyesalnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Rasul ketika dihadapkan kenyataan bahwa semua yang mereka dustakan ternyata adalah sesuatu yang benar. Hadirin jamaah rahmatullah, sekali lagi bersyukurlah atas karunia keimanan, karena inilah satu karunia yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.